Karena apa? Karena perakaran tanaman juga butuh sesuatu yang fresh gitu. Dia butuh aerasi, dia butuh udara di dalam tanah juga. Tapi media tanam yang tidak gembur dan subur akan menghambat pertumbuhan tanaman. Ya halo, salam lestari, salam primitif. Jumpa lagi dengan saya, Samuel Monde, yang tentunya sehat tidak perlu mahal. Oke sobat primitif, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi yang namanya menghasilkan media tanam yang kaya akan oksigen. Nah, tayangan saya yang sebelumnya itu adalah bicara tentang pemanenan media tanam ya, yang menghasilkan media tanam kaya akan nutrisi makro dan mikro. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana menghasilkan media tanam yang kaya akan oksigen. Ih, perlu banget oksigen. Iya, perlu lah, namanya juga makhluk hidup ya. Iya, perlu ya yang namanya oksigen atau yang disebut namanya O2. Itu sangat perlu sekali bagi pertumbuhan tanaman. Selain daripada media tanam, nutrisi, ya, kemudian air, H2O, ya, sinar matahari, intensitas sinar matahari, perlu yang namanya oksigen. Nah, oksigen itu diperlukan untuk apa? Yang jelas untuk mengalami pertumbuhan-pertumbuhan secara normal, ya. Di mana? Di udara bisa, di dalam tanah bisa. Di dalam tanah, ya iyalah, media tanah juga harus yang terdapat banyak oksigen. Nah, bagaimana caranya untuk menghadirkan oksigen dalam tanah? Ya, pantengin terus sobat primitif. Jangan lupa itu ya, jangan lupa itu ya, yang merah-merah, yang lonceng-lonceng itu diengklik-engklik. Diengklik-engklik ya, dipademin itu ya, biar pada kebagian semuanya. Nah, jadi kalau ada yang baru-baru, itu jadinya apa? Jadinya kebagian deh informasinya ya. Di-share juga yang banyak, terus kemudian dikata-katain deh tuh, dikata-katainnya yang baik-baik ya, yang baik-baik tentunya, untuk supaya apa? Supaya kita sama-sama saling berbagi dan saling memberikan motivasi. Tentunya semua ini akan berguna buat kita semua, dan pada akhirnya sehat tidak perlu mahal. Oke sobat primitif, salam lestari, salam primitif. Ya, sobat primitif, ini adalah kulit padi atau sekam mentah ya. Ini sangat murah sekali di pasaran, bahkan kalau di desa-desa mungkin ini tidak dijual ya. Ini udah jadi limbah. Nah, ini adalah limbah kulit padi ya, yang sudah diseleb, bahasa sang sekertanya diseleb ya. Ya, sudah dikupas ya. Nah, kulit padi ini kalau kita tambahkan kepada media yang sudah kita komposkan tadi, ini akan sangat membantu di dalam proses perkembangan tanaman sekali. Kenapa demikian? Karena kita tahu sifat daripada sekam atau kulit padi adalah, yang pertama adalah menyimpan air ya. Selain daripada menyimpan air ya, kulit padi memiliki partikel-partikel yang sangat besar, dan sehingga ketika nanti dicampur dengan media kompos ya, media tanam kompos tadi, tanah jadi tidak semakin padat, tanah tidak padat, tetapi ada ruang-ruangnya. Nah, oleh sebab itu, ruang-ruang itu akan berguna dalam perkembangan perakaran, karena aerasi di dalam tanah ya sangat baik gitu. Jadi sebaiknya ya kita tambahkan bahan ini, bahan murah kok ini. Ya, jadi sobat primitif ya, kita bisa mencampurkan tadi ya kompos padat yang kita hasilkan sebelumnya. Kemudian nanti kita campurkan dengan sekam mentah ini ya, kita aduk rata dengan perbandingan 1:2, 1 sekam dan 2 kompos, sehingga kita dapat menghasilkan media yang sangat berkualitas sekali. Jadi boleh kita campur begini ya sobat primitif. Ini sudah gembur. Ya, sebenarnya memang kadang-kala kita harus bisa membedakan ya sobat primitif,
seringkali kenapa kita lupa bahwa persyaratan tumbuh tanaman ya bukan hanya tanah yang subur saja, tetapi tanah itu harus gembur gitu. Subur ya, gembur. Tapi media tanam yang tidak gembur dan subur akan menghambat pertumbuhan tanaman. Kita banyak memberikan pupuk atau nutrisi bagi tanaman, tapi kita tidak memperhatikan media tanamnya. Kita tidak memperhatikan media tanam yang ada. Media tanamnya biasa-biasa aja, standar, tapi pupuknya luar biasa banyaknya gitu. Ini juga akan menghambat pertumbuhan tanaman ya, teman-teman atau sahabat primitif. Karena apa? Karena perakaran tanaman juga butuh sesuatu yang fresh gitu. Dia butuh aerasi, dia butuh udara di dalam tanah juga. Kalau tanah itu padat, sekalipun kita berikan pupuk yang banyak, yang bagus, pertumbuhan tanaman akan terhambat juga. Jadi selain nutrisi yang kita berikan bagi tanaman, kita juga harus memperhatikan ya, kondisi media tanamnya. Karena sering ada pertanyaan-pertanyaan, media tanamnya apa sih gitu, kok bisa subur gitu. Nah, media tanamnya mungkin aja banyak ya, mulai dari arang sekam, kokopit ya, kemudian sampah kompos yang lainnya gitu. Kemudian ada juga campuran-campuran abu, campuran-campuran dedaunan, apapun, banyak media tanam yang di-sharekan oleh teman-teman. Ya, tetapi lupa seringkali ya, bahwa bukan hanya sekedar media tanam saja, tetapi juga harus nutrisinya. Gitu. Bukan hanya nutrisi saja, karena kalau media tanam hidroponik ya sangat berbeda sekali nanti, karena ini kita menggunakan media tanam konvensional atau pertanian konvensional, yaitu dengan menggunakan media tanam tanah. Ya, jadi ini adalah media campuran yang kemarin, yang media yang kita panen, kemudian kita campur dengan sekam mentah, hasilnya seperti ini ya teman-teman primitif ya. Ini dia. Nah, ini sangat baik sekali ini secara pertanian konvensional ya. Ini luar biasa sekali adonan seperti ini ya, campuran seperti ini, kompos ya, kompos organik, kemudian ditambahkan sekam mentah, yang kita tahu bahwa sekam mentah ini notabene memiliki karakteristik untuk dapat menyimpan air yang sangat kuat. Kemudian kompos organik notabene adalah mampu menyediakan ketersediaan unsur-unsur makro maupun mikro ya. Walaupun tidak dalam skala yang besar, kita mungkin perlu menambahkan bahan-bahan nutrisi yang lain, tetapi paling tidak untuk jangka pendeknya ketersediaan unsur hara bagi tanaman itu telah tersedia sehingga pertumbuhannya dapat maksimal.